Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indri Nur Anissa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus. Nah guys, bicara soal skripsi, bagi kalian mahasiswa akhir yang lagi nyusun skripsi, yang mungkin kalian terkadang bingung, jengkel dan stres karena banyak banget referensi yang harus dicari, dan mungkin kalian bingung juga harus mulai dari mana, aku ada tips nih buat kalian. Pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, isi skripsi itu ada 5 bab. Nah, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara membuat bab 4 hasil dan pembahasan serta bab 5 penutup. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen our channel. Oke, yang pertama kita akan langsung membahas gimana sih cara membuat bab 4. Nah, seperti judul babnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi, bab 4 ini berisi hasil penelitian yang harus menjawab pertanyaan penelitian kalian dan disusun menurut urutan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kemudian, untuk pembahasan ini merupakan bagian penting dari penelitian dan letaknya terpisah dari subbab hasil penelitian. Bagian pembahasan ini juga memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan menggunakan perspektif berbagai teori yang relevan yang telah kalian tuangkan di bab 2. Nah, selain hasil dan pembahasan harus kita kaitkan dengan dasar teori yang telah kita tuangkan di bab 2, hasil yang telah kita peroleh atau data yang telah dianalisis juga harus sesuai dengan metode penelitian yang kita tuangkan di bab 3. Dan ini harus diberikan penjelasan secara terperinci terkait hasil tersebut. Nah, berikut ini guys, aku kasih tips buat kalian gimana sih cara membuat hasil dan pembahasan yang benar. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kalian harus tuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tahapan penelitian. Jadi, kalian tidak boleh menuliskan hasil dan pembahasan yang tidak sesuai dengan bab 3 atau metodologi penelitian kalian. Sebab penelitian harus dilakukan secara bertahap, sehingga nanti penyusunan hasil dan pembahasannya juga pun bertahap. Nah, contohnya, jika di metode penelitian kalian menggunakan model pengembangan ADA atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, maka di hasil dan pembahasan, kalian harus menuliskan berdasarkan model pengembangan ini. Jadi dimulai dari tahap Analyze atau analisis, kemudian masuk ke tahap Design, kemudian masuk ke tahap Development atau pengembangan, kemudian dilanjutkan ke tahap Implementation atau implementasi, dan yang terakhir masuk ke tahap Evaluation atau evaluasi. Oke, kita masuk pada tips yang kedua. Tips yang kedua adalah tuliskan angka pada hasil penelitian. Jadi, setiap angka yang kita tuliskan sebagai hasil analisis kita tentunya memiliki makna atau maksud tertentu. Oleh sebab itu, kita harus menjelaskan makna tersebut di bagian pembahasan. Nah, ini merupakan contoh angka-angka yang biasanya ada di dalam hasil dan pembahasan pada bab 4. Nah, biasanya ini merupakan angka-angka hasil dari perhitungan SPSS. Oke, next kita masuk kepada tips yang ketiga. Jadi, tips yang ketiga ini, kalian harus tulis pembahasan semaksimal dan selengkap mungkin. Nah, seringkali mahasiswa ini menulis bagian pembahasan dengan asal-asalan, sehingga menyebabkan pembaca tidak mengerti maksud dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menuliskan pembahasan semaksimal mungkin dan selengkap mungkin, agar pembaca bisa memahami keunggulan dan kebaruan dari penelitian kita, atau apabila ada kegagalan, pembaca mengetahui penyebab kegagalan tersebut, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi mereka. Nah, ini ada contoh dari penelitian pengaruh, di mana dari 13 hipotesis model penelitian, terdapat 5 hipotesis yang tidak berpengaruh. Jadi di sini dijelaskan hipotesis mana saja yang tidak berpengaruh, kemudian dijabarkan juga secara lengkap. Atau mungkin ketika ada kegagalan, misal kita gagal menerapkan model discovery learning, maka kita harus tuliskan penyebab kegagalan tersebut. Atau pada penelitian eksperimen, ketika tidak ada pengaruh variabel yang diuji, tuliskan saja semua secara lengkap. Nah, tips yang terakhir, ini tips yang paling penting, yaitu kalian harus sertakan jurnal pendukung. Kita harus menyertakan jurnal internasional atau jurnal nasional sebagai pendukung untuk memperkuat argumen kita. Sebab apabila tidak ada jurnal pendukung, maka tulisan kita bisa saja diragukan. Jurnal pendukung tidak hanya dituliskan pada bab 1 dan bab 2 saja, tapi di bagian pembahasan, jurnal yang kita rujuk tersebut
harus kita munculkan kembali agar pembaca mengetahui posisi penelitian kita dibandingkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Nah, gaya dalam mensitasi tiap instansi ini berbeda-beda tergantung aturan dalam panduan penulisan setiap instansi. Untuk yang paling banyak digunakan itu adalah style apa dan IEEE. Nah, untuk Universitas Musamus sendiri itu memakai style apa. Nah, ini berikut ada contoh citasi yang menggunakan style apa. Oh iya guys, bicara soal jurnal, kalian tahu nggak sih gimana cara mencari jurnal? Khususnya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SINTA. Oke, cara yang pertama yaitu kalian masuk dulu ke Google kalian atau Google Chrome kalian yang ada di laptop. Kemudian kalian di menu search, ketik aja SINTA. Kemudian klik enter. Nah, ini hasil pencariannya, kalian klik bagian paling atas yaitu SINTA Science and Technology Index. Kemudian nanti kalian masuk ke menu home dari SINTA. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yaitu ada subject, affiliation, search, kemudian FAQ, PCU, registration, dan login. Nah, kalian klik menu search, kemudian pilih jurnal. Nah, ini langsung keluar artikel-artikel yang sudah terakreditasi SINTA 1-6. Nah, kalau kalian mau mencari sesuai SINTA yang kalian mau dari SINTA 1-6, di sini kalian bisa klik filter, kemudian kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau SINTA berapa. Kemudian juga subjek areanya kalian juga bisa pilih mau yang mana, mau ada agriculture, engineering, kemudian ada education, ekonomi, dan lain-lain. Kalian tinggal centang aja sesuai dengan yang kalian mau. Nah, di sini saya contohkan SINTA 3 dan education, tinggal diklik filter jurnal. Kemudian di sini langsung keluar jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SINTA 3. Nah, kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, kalian tinggal klik nomor-nomor di bawah ini, yaitu 1, 2, 3, atau klik next. Oke, jadi ini jurnal-jurnal yang masuk dalam spesifikasi education, belum mengerucut ke bidang ilmu yang kita mau. Atau cara mudah jika kalian ingin tahu apakah jurnal yang kalian pakai dalam skripsi sudah terakreditasi SINTA atau belum, caranya adalah dengan kalian buka terlebih dahulu Google Scholar. Nah, kemudian setelah itu kalian klik di bagian searching, kita contohkan saja yaitu jurnal pendidikan kimia. Nah, di sini kita ambil salah satu yang bagian paling atas, kita ambil untuk nama jurnal yaitu jurnal pendidikan kimia. Kita mau lihat apakah dia sudah terSINTA atau belum. Jadi kalian copy jurnal pendidikan kimia itu, kemudian kalian masuk di SINTA, kemudian letakkan di search jurnal, kemudian kalian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa jurnal pendidikan kimia ini sudah masuk ke dalam SINTA 3 atau sudah terakreditasi SINTA 3. Kita klik jurnalnya. Nah, ini merupakan kumpulan artikel-artikel dalam jurnal pendidikan kimia dan semuanya terakreditasi SINTA 3. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi untuk melihat apakah jurnal lain juga sudah terakreditasi SINTA. Nah, kita cari untuk nama jurnal lain. Oke, ini kita dapat nama lain yaitu Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian kita copy dan kita paste di search di SINTA. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa Jurnal Pendidikan dan Pengajaran juga sudah masuk ke dalam SINTA, yaitu terakreditasi SINTA 3. Nah, begitu ya guys, jika kalian ingin mengetahui jurnal yang kalian pakai apakah sudah terakreditasi SINTA atau belum. Nah, selain itu, kalian juga harus memakai jurnal untuk rujukan kalian itu adalah jurnal-jurnal terbaru, yaitu jurnal yang minimal dia itu terbit 5 tahun di bawah tahun di mana kalian meneliti. Oke, kita coba di sini kita ketik Jurnal Pendidikan Kimia terbaru. Nah, di sini keluar untuk ada tahun 2019, kemudian kita scroll ke bawah, itu juga ada tahun 2021, kemudian ada juga tahun 2020. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memakai jurnal-jurnal yang terbaru.
Itu tadi guys pembahasan mengenai bagaimana sih cara kita membuat bab 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan bagaimana sih cara membuat bab 5, yaitu penutup. Nah, di dalam bab 5 ini terdapat dua subbab utama, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, tujuan dari penulisan kesimpulan adalah untuk mengetahui intisari penelitian yang sudah kalian tulis. Dengan demikian, tanpa harus membaca keseluruhan isi skripsi, seseorang atau pembaca bisa tahu hasil penelitian atau pokok bahasan yang kalian angkat di skripsi kalian tersebut. Nah, selain kesimpulan, saran pada skripsi itu juga berperan penting, terutama untuk pembaca ataupun peneliti yang nantinya akan mengembangkan penelitian kalian. Nah, untuk langkah-langkah membuat kesimpulan dan saran, untuk langkah yang pertama yaitu kalian harus baca kembali tujuan penelitian kalian yang tercantum di bab 1. Selanjutnya, analisis hasil penelitian kalian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini tentunya yang ada di bab 4. Nah, setelah itu kalian harus buat poin-poin penting terkait hasil penelitian yang ingin disampaikan di kesimpulan. Setelah poin-poin tersebut selesai kalian buat, kalian tuangkan poin-poin tersebut dalam kesimpulan. Sebagai contoh, pada sebuah skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Etnostem terhadap Higher Order Thinking Skill atau HOTS, peserta didik SMP Negeri 8 Merauke pada materi pencemaran lingkungan. Nah, di sini untuk tujuan penelitian dari skripsi ini itu hanya ada satu, yaitu sama seperti judul skripsinya. Nah, sekarang kita lihat bagian kesimpulan dari skripsi ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini hanya ada satu paragraf. Yang ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena tujuan penelitiannya hanya ada satu. Bisa kalian lihat juga di sini dikatakan berlandaskan pada hasil data dari penelitian bla bla bla. Berarti ini kesimpulan yang sudah dibuat berdasarkan hasil dari data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk membuat bagian saran, kalian harus mengevaluasi terlebih dahulu kesalahan atau kelebihan penelitian yang kemudian akan dicantumkan di bagian saran ini. Di sisi lain, saran juga dapat dikatakan sebagai rekomendasi yang diperlukan guna memberikan penegasan atas hasil penelitian yang telah didapatkan. Adanya saran juga dapat berguna bagi peneliti setelahnya agar mampu memberikan telaah atas kekurangan riset yang dilakukan oleh kalian. Oke guys, itu tadi tips dari aku bagaimana cara kita membuat bab 4 dan bab 5 dalam skripsi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.